Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bu Sita dan teman-teman. Di sini saya akan presentasikan tentang teknologi dan regulasi. Sebelumnya, saya merelakan diri saya dulu. Nama saya Ignatius Max Lamire, NIM 1921140066 sebagai presenter. Dan rekan-rekan saya ada Antonia Dita Sendi Pratiwi sebagai anggota NIM 056, Francisca Adelia Putri Pramestika sebagai penyusun NIM 073, Monica Dewi Ananda Susanti sebagai anggota NIM 047, dan Helena Sri Astuti sebagai anggota NIM 049. Jadi di materi kali ini saya akan membahas tentang cyber law di Indonesia. Nah, pengertian dan tujuan cyber law itu seperti pemanfaatan teknologi informasi, media, komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan, berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut cybercrime, atau kejahatan melalui jaringan internet. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Jonathan Rosner tahun 97 membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, diantaranya yang pertama ada copyright atau hak cipta, yang kedua trademark atau hak merek, lalu yang ketiga defamation atau pencemaran nama baik, yang keempat hate speech atau penistaan, penghinaan, dan fitnah, yang kelima hacking, yang keenam viruses, yang ketujuh illegal access, dan sebagainya. Tujuan cyber law sendiri yakni akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Nah, di sini kami mengambil contoh kasus dari salah satu kasus kejahatan cyber, yaitu kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR di periode 2009 sampai 2014, yaitu Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibaca oleh seseorang untuk mendapat kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A Undang-Undang ITE dan juga dapat diterapkan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan. Di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa regulasi adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang teknologi yang ada saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi yang ada saat ini menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Dengan perkembangan yang cukup pesat dalam bidang teknologi, Indonesia harus memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Cyber law adalah hukum yang digunakan dalam cyberspace atau dunia cyber, yang pada umumnya diasosiasikan dengan internet. Dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara, jaringan komputer dan jaringan komunikasi yang terhubung melalui internet mendobrak batas ruang dan waktu. Hal ini menjadikan cyber law sangat penting.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.